Ya, pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Philip Jeremy selaku Financial Educator dan Technical Analyst dari Sukor Sekuritas. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, empat saham pilihan yang direkomendasikan tampaknya berasal dari sektor yang berbeda, dari properti, BSDE, direkomendasikan buy dengan supportnya di 880, resistennya di 960 hingga 1020. Kemudian juga ada Antam, support yang bisa diperhatikan di 1900, resisten terdekat di 2200 hingga 2600. Saham pilihan yang ketiga ada Tekim pemirsa, supportnya di 6.650, kemudian resistennya di 7.650 hingga 8.350. Sementara Imas juga direkomendasikan buy dengan supportnya di 845, resistennya 950 hingga menyentuh ke 1030. Ya, empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Philip, kita lanjutkan kembali empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita akan coba ulas satu persatu. Datang dari properti terlebih dahulu, BSDE dengan support 880, resistennya hingga mencapai 1020. Secara teknikal, pertimbangan merekomendasikan BSDE, Pak Philip. Ya, secara teknikal kalau teman-teman perhatikan BSDE ini udah berada di area support paling kuat. Ya, jadi dia udah di weakness banget, bisa kita lihat bahwa dia ada di titik paling bawah chart dari si BSDE ini, begitu ya. Dan kalau kita lihat support area level yang tadi sudah disebutkan itu merupakan area level support yang paling kuat, gitu ya. Dia sudah di retest lebih dari bisa kita katakan 10 kali ini oleh si BSDE ini dan dia tidak pernah berhasil untuk break. Kemudian kalau kita melihat potensinya gitu ya dengan adanya tadi pemberitaan bahwa PPKM akan diberhentikan, ini akan bagus sekali sentimennya untuk BSDE. Kenapa? Karena BSDE tidak hanya memiliki properti di daerah perumahan, tapi juga memiliki properti di daerah mall-mall dan perkantoran. Jadi ini akan menjadi sentimen yang cukup menarik untuk dipantau sebagai stock watchlist teman-teman semua nih untuk si BSDE. Baik dari sisi target tadi dan juga dari sisi resisten, ini lebih ke jangkanya sampai kapan, Pak Philip? Ya, kalau kita melihat jangka dari area resistance oleh BSDE, tadi disebutkan dua area resistance, area yang terdekat bisa kita katakan mungkin dalam waktu 2 sampai 3 bulan ke depan gitu ya. Jadi untuk swing trade yang cukup panjang, sedangkan untuk ultimate atau resistance target profit paling besar di 1230 mungkin bisa kita capai di akhir tahun dengan return kira-kira itu sekitar lebih dari 40% untuk si BSDE. Baik, tapi dalam jangka pendek arah untuk BSDE, Pak Philip? Ya, untuk short term ini bisa kita katakan dia kemungkinan masih akan cukup bergerak di area yang sama gitu ya. Selama belum ada tekanan besar dari volume, dia masih akan bergerak di area yang sama. Itu yang kita sebut sebagai accumulation phase atau fase akumulasi. Kemudian nanti ketika masuk volume besar, baru teman-teman bisa langsung entry kalau teman-teman tidak sabar. Tapi kalau teman-teman yang mau buy on weakness untuk meninggalkan, sekarang sudah menjadi waktu yang tepat. Dari posisi tren seperti apa gambarannya untuk pergerakan saham BSDE? Karena secara year to date ini lebih dominan bergerak di zona merah, lebih cenderung tertekan, Pak Philip. Ya, betul. Kita memang melihat secara year to date gitu ya. Kalau kita berbicara year to date, dia memang tertekan. Tapi kalau kita melihat nih dari bulan Maret 2022 sampai ke awal tahun, dia masih bergerak relatif sangat sideways gitu. Dan pola pattern yang dibentuk sangat menarik. Dia membentuk double bottom di angka weekly dan dia mau membentuk semacam cup di daily-nya gitu ya. Kalau kita perhatikan dari gambaran besar ya, kalau chartnya kita lihat dia membentuk semacam cup gitu. Ada potensi dia membentuk cup cekungan yang besar gitu ya. Makanya ini disebut buy on weakness karena kita membeli dia di harga yang paling murah selama dia lagi terkoreksi. Oke, di chart yang saya pegang di 3 bulan terakhir, Oktober, November, dan Desember ini, BSDE harganya tidak bergerak kemana-mana, range-nya juga relatif lebih sempit, Pak Philip. Ya, justru arah pergerakan yang tidak kemana-mana itu yang menandakan adanya sebuah akumulasi di sana gitu ya. Oke. Karena ketika nanti harga sebuah saham mengalami spike atau harga yang meningkat cukup tinggi, biasanya dia akan mengalami
akumulasi di mana candle-candlenya cukup kecil dan pergerakannya relatif cukup tidak kemana-mana. Itu yang kita perhatikan dari pola pattern INKP dan Techkim. Kalau teman-teman perhatikan, INKP dan Techkim sebelum dia ngegas kayak sekarang ya, dia membentuk pola pattern yang sangat mirip dengan si BSDE ini gitu. Di mana dia cukup stagnan, bergerak tidak kemana-mana, relatif cukup sideways, dan akhirnya baru dia breakout dari area resistance dengan cukup kencang. Begitu Mas David. Langsung saja kita ulas saham pilihan Anda yang kedua. Saya akan bahas terlebih dahulu untuk Techkim, supportnya di 6650, resistennya di 7650 hingga 8350. Tadi juga disampaikan pola pergerakannya secara teknikal BSD hampir mirip dengan Techkim. Analisisnya seperti apa, Pak Philip? Ya, kita memperhatikan Techkim ini salah satu contoh yang sudah berhasil untuk membentuk pola pattern uptrend dan sudah breakout. Nah, kenapa kita ini masukkan ke rekomendasi buy on weakness? Karena kalau kita perhatikan dia sudah breakout sampai ke level harga 8.400 dan sekarang dia menuju area neckline double bottom yang sudah dibentuk oleh si Techkim ini. Area double bottom biasanya area yang di retest adalah area neckline-nya di mana double bottom membentuk sebuah W dan kita lihat di area tengah gitu ya. Kalau bisa ditunjukkan sedikit di area tengahnya itu merupakan area resistance yang sudah di break dan akhirnya menjadi support yang baru gitu. Makanya Techkim ini menurut saya sangat menarik. Kenapa? Karena kita melihat potensi jangka panjangnya masih sangat bagus, area supportnya sudah kuat dan uptrendnya sudah terconfirm. Oke, target jangka panjang di level berapa Pak? Tadi juga Anda katakan sampai ke 8.000, itu target sampai kapan Pak Philip? Ya, target resistance 8.350 bisa kita expect kemungkinan di pertengahan tahun atau di kuartal kedua menuju kuartal ketiga, Mas David. Oke, beralih ke saham pilihan yang ketiga untuk Antam, Pak Philip. Tadi sempat ke 2000-an, namun balik lagi ke level 1.900-an ini. Analisis Anda untuk Antam? Ya, Antam ini sudah koreksi ya. Jadi Antam itu koreksinya kemarin sempat mencapai ke 1.550 gitu di pertengahan Juli tahun kemarin. Tapi kemudian dia sudah rally untuk membentuk area sideways yang baru. Kita memperhatikan dia sudah tidak membentuk pola pattern downtrend dan dia sudah membentuk sideways. Nah, sideways yang terjadi setelah downtrend itu yang kita sebut sebagai tadi accumulation phase. Dan kemudian kalau kita perhatikan sekarang harga nikel itu kalau kita lihat year on year kita lihat dia itu konsisten naik gitu ya. Kita memperhatikan bahwa harga nikel sendiri itu kenaikannya cukup konsisten gitu. Nah, Antam ini memang holdingsnya kan memang kita perhatikan besar di nikel gitu. Jadi saham-saham nikel menurut saya akan cukup menarik untuk kita pantau sepanjang tahun depan dengan area support 1.900, resistance 2.200 kemungkinan bisa akan kita capai mungkin di 1 sampai 2 bulan ke depan. Sedangkan untuk resistance area 2.600 mungkin kita bisa expect di kuartal ketiga sampai kuartal keempat untuk si Antam. Pergerakannya juga 19 ke 2000-an. Ini juga kalau kita pantau dalam beberapa perdagangan terakhir tampaknya tidak juga bergerak kemana-mana. Nah, level resisten berapa yang harus dilewati untuk Antam supaya penguatannya akan terus berlanjut paling tidak ke 2050 ataupun ke 2100-an, Pak Philip? Ya, mungkin dia harus breakout dari area level 2075. Ketika dia breakout dari level 2075, otomatis dia akan langsung menyentuh area level 2200. Ketika dia menyentuh area level 2200, langsung dia akan menuju ke area resistance tertingginya, yaitu di sekitar harga 2600. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pemirsa. Ada IMAS, juga direkomendasikan. Supportnya di 845 dan resistennya di 950 hingga 1030. Ya, IMAS kalau teman-teman perhatikan membentuk pola pattern uptrend channel ya, di mana ini sudah uptrend dan sekarang dia sudah membentuk, setelah membentuk higher high yang baru, dia sudah membentuk higher low yang baru atau base yang baru di atas base yang sebelumnya. Ini sudah terkonfirmasi bahwa IMAS ini uptrend dan kita memperhatikan adanya keluar candlestick Morningstar gitu ya di IMAS. Nah, Morningstar ini merupakan candlestick yang adanya penandaan kembali penguatan gitu ya. Akan ada potensi penguatan dengan area level support yang sudah disebutkan 845 itu sudah sangat dekat, merupakan buy on weakness juga. Di area level 845 itu level yang sangat kuat dan sekarang dia lagi menguji area level tersebut. Peluang ke level 1000 untuk IMAS, Pak Philip? Ya, peluang untuk IMAS yang pertama dia harus breakout dulu dari level 950. Setelah dia breakout dari 950, dia akan menguji area high-nya pada 22 November kemarin di harga 1035. Nah, kalau kita mau berbicara potensi jangka yang lebih panjang lagi, kemungkinan potensinya itu ada di sekitar harga 1160, di mana itu merupakan high yang dia level tertinggi yang dia catatkan di level di bulan Agustus 23 di tahun 2021 kemarin.
Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan diantaranya ada BSDE, Antam, Tekim, dan juga ada IMAS. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para trader dan juga para investor di pasar modal Indonesia. Pak Philip, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Philip, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, beberapa pertanyaan yang masuk. Tidak menyebutkan nama dan lokasi, ini menanyakan saham BBKP, Pak. Apakah masih direkomendasikan masuk? Tidak. Hari ini BBKP menguat signifikan di 13,73%, ditutup di level 116, Pak Philip. Ya, waspadai ya untuk BBKP. BBKP secara tren dia masih downtrend. Apakah saya akan rekomendasi masuk? Tidak untuk swing trade, boleh untuk short trade atau untuk scalping di mana target resistensinya di harga 127. Kita melihat bahwa hari ini dia sempat naik sebenarnya ke high-nya itu di harga 124, mendekati area resistance 127. Selama dia belum breakout dari area resistance 127 sampai 129, saya tidak akan rekomend untuk entry kecuali untuk teman-teman yang mau scalping sekarang di 116 bisa mengejar ke harga sekitar 127 sampai 128. Baik, penutupan hari ini menguat di 13,73%. Selanjutnya kita akan coba singgung pertanyaan, ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi, untuk Goto, Pak. Jangka pendek arahnya kemana, Pak Philip? Kalau kita perhatikan juga dibandingkan dengan perdagangan pekan lalu, arahnya juga tidak terlalu signifikan, Pak. Kalau tidak salah, pada pekan lalu ini masih bergerak di level 91. Penutupan hari ini di 93, Pak Philip. Ya betul ya, memang Goto ini pergerakannya sangat minim, yang bisa kita perhatikan meskipun hari ini menguat 2,2%, akan tetap cukup sideways ya, awasi area support 80, mungkin akan baru menarik untuk kita entry ketika dia breakout di 107, di mana itu adalah level tertinggi yang dicatatkan pada tanggal 13 Desember di harga 108. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, menanyakan Telkom, Pak Philip. Sudah berada di level 3.800-an. Bagaimana peluang Telkom untuk balik lagi ke level 4.000-an, Pak Philip? Ya tentunya untuk peluang pasti tentunya saham sebagus Telkom akan ada gitu ya. Nah tapi yang memang harus diperhatikan adalah Telkom ini pergerakannya downtrend ya. Jadi kita perhatikan bahwa Telkom ini dia sudah turun dari harga pucuk di 4.780, sekarang sudah turun ke koreksi ke level harga kemarin terendah di 3.610. Nah, hari ini kemungkinan kenaikan yang ditimbulkan hari ini kemungkinan hanya untuk menutup gap yang dibentuk pada tanggal Desember ya, awal bulan Desember gitu. Nah, jadi ini tetap harus diwaspadai dengan area averaging menurut saya yang paling fair adalah di level 3.590. Jadi teman-teman kalau mau averaging atau melakukan dollar cost averaging, area 3.590 menurut saya merupakan area terbaik untuk kita melakukan averaging. Baik, dalam 6 bulan terakhir tampaknya 35 belum pernah disentuh, Pak Philip. Bagaimana Anda melihat peluang Telkom untuk ke 35? Ya, peluang Telkom untuk ke 35 menurut saya cukup terbuka ya, melihat bahwa sekarang downtrend-nya cukup besar. Kita melihat volume dari penurunannya juga cukup tinggi ya. Kemarin dia bahkan Telkom ini sempat minus 4% pada 5 Desember awal tahun kemarin. Jadi menurut saya area potensi level ke 3.500 itu akan cukup tinggi nih, Mas David. Baik, Di situ sementara untuk menuju ke 4.000 level resisten berapa yang harus ditembus terlebih dahulu untuk Telkom? Singkat saja, Pak. Ya, untuk menembus kita bisa pastikan area resistance berada di level 3.880. Itu area resistance yang harus ditembus. Penutupan hari ini di 3.800 menguat di 1,33%. Waktu kita cukup terbatas, Pak Philip. Pembahasan Telkom tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Philip, terima kasih sekali lagi, sehat selalu, Pak. Terima kasih. Baik, ada Bapak Philip Jeremy selaku financial educator dan technical analis Sukor Sekuritas. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh rekan kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.